Halo semuanya, kenalin gue Alan Gultom. Kali ini gue mau ikut bahasan dua orang idola gue yaitu Bosman Mardigu dan Ferry Ruandi. Buat kalian yang belum tahu, jadi ceritanya kemarin tuh Bang Ferry bikin video yang bahas soal kekeliruan penjelasan Pak Mardigu soal MMT dan ekonomi Cina. Apakah printing money waktu itu yang membangun Cina? Enggak sesimpel itu. Kalau ternyata itu benar-benar efektif, maka semua negara akan melakukan hal tersebut untuk membangun negaranya, maka nggak akan ada negara yang miskin. Ya buat aja semua dua mata uang. Sehari kemudian, Pak Mardigu ternyata bikin video counternya. Nah, perdebatan wawasan dua tokoh ini soal MMT dan Cina, menurut gue menarik banget buat kita bahas di sini. Itu kesekian kalinya kita jelaskan mengapa teori Tiongkok itu penting. Walau dibilang sesat si Bosman ini, nggak masalah. Namun dapat dipastikan banyak yang mengcounter MMT. Dipastikan tidak ada solusinya juga buat rupiah tidak melemah dan Indonesia hidup tanpa inflasi ke depannya. Disclaimer dulu, gue cuma mahasiswa ekonomi biasa yang ilmunya masih cetek banget kalau dibandingkan dua idola gue yang bakal kita bahas kali ini. Video ini murni gue bikin karena penasaran dan pengen ikut nimbrung di diskusi yang berbobot ini. Gue bakal coba memaparkan beberapa fakta dari beberapa sumber dan buku yang gue baca ini. Hal pertama yang mengganggu banget buat gue setelah nonton video counternya Pak Mardigu dan beberapa video lainnya beliau tuh, dia kayak malah terkesan menganggap remeh ilmu ekonomi yang ada di bangku kuliah ekonomi dan membenturkan ilmu ekonomi di bangku kuliah dengan akal sehat. Yang pastinya, ketika semua informasi dibuka, yang ada hanya akal sehat saja yang dipakai. Sesungguhnya, ilmu itu nggak rumit kok. Ilmu ekonomi itu sederhana, selama basisnya bisa diterima akal sehat dan solutif. Padahal, kenyataannya ya ilmu ekonomi di kampus lahirnya dari akal sehat dan realitas kehidupan juga. Yang namanya teori ekonomi itu bukan hal yang fiktif. Coba kita langsung ambil contoh kasus yaitu pesatnya transformasi ekonomi Cina yang sering disebut-sebut Pak Mardigu. Kalau ditelusuri, siapa sih orang di balik semua itu? Ya, jawabannya emang Presiden Cina waktu itu, yaitu Deng Xiaoping. Tapi, di balik pemimpin tersebut kan tentunya ada ahli-ahli ekonomi yang berkompeten buat ngebantu ngasih masukan ke Deng Xiaoping yang kemudian dipakai buat melakukan transformasi ekonomi. Tokoh ekonomi yang paling terkenal dalam membantu transformasi Cina tuh Milton Friedman, yang merupakan tokoh ekonomi terkemuka asal Amerika Serikat. Jadi, di tahun 1980, Milton Friedman ini diundang langsung sama pemerintah Cina buat ngasih kuliah di Shanghai tentang kebijakan ekonomi liberal dan pasar bebas. Ini yang kemudian jadi inspirasi Deng Xiaoping buat reformasi ekonomi Cina. Selain itu, Teng juga dibantu sama beberapa ekonom termasuk Lee Kuan Yew yang akhirnya jadi presiden Singapura, serta ahli ekonomi Cina lainnya, yaitu Wu Jinglian. Lee Kuan Yew tentunya berhasil menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang akhirnya berhasil juga mentransformasi ekonomi Singapura begitu pesatnya sampai sekarang. Sampai di sini aja mungkin kalian udah nangkep hal ganjilnya. Pak Mardigu sering banget mengagungkan ekonomi Cina dan bilang kalau kita harus meniru strategi Cina, sekaligus sering meremehkan andil ekonom dan ilmu ekonomi di perguruan tinggi. Sementara, pada kenyataannya transformasi ekonomi Cina yang diagungkan tuh hasil kerja dari ekonom dan ilmu ekonomi kampus juga. Di video counternya ini, dan beberapa video Pak Mardigu lainnya, beliau juga sering ajak penonton buat bertanya soal duit yang dipakai Cina buat melakukan pembangunan besar-besaran. Oke sahabat, tidak akan pernah selesai kita membicarakan 113 desa menjadi kota di Tiongkok. Namun kita coba berpikir sedikit pakai akal sehat. Jangan pakai ilmu kampus dulu. Dari mana uangnya? Hutang dolar? Atau printing money? Kalian yang bisa jawab pakai akal sehat. Peace. Duit sebegitu banyaknya dipakai dari mana? Apa iya benar kalau Cina mencetak uang dan mengikuti teori MMT? Jawabannya, enggak. Terus, duit buat pembangunan ekonomi yang dahsyat selama beberapa dekade dari mana dong? Nah, di sini gue mau ceritain beberapa faktor ekonomi dan strategi transformasi ekonomi Cina yang gue ambil dari beberapa sumber, terutama buku karangan ekonom terkenal, Gregory Kau, Memahami Dahsyatnya Ekonomi Cina, yang berisi kumpulan berbagai kajian, esai, dan orasi yang ilmiah berdasarkan kenyataan. Tentunya, kali ini gue bakal jelasin dengan teori-teori ekonomi kampus. Jadi kalau kalian emang golongan yang katanya pendukung akal sehat garis keras dan anti sama pelajaran ekonomi mainstream, kalian bisa aja anggap kalau ini tuh nggak bisa dipercaya. Itu terserah kalian. Kalau di video-video Pak Mardigu pertumbuhan ekonomi Cina dianggap sebagai keajaiban, kenyataannya
Semua itu tuh merupakan akumulasi dari hasil hukum ekonomi. Nah, kali ini kita bakal banyak belajar kalau yang namanya ilmu ekonomi tuh rumit banget. Tapi, sederhananya pertumbuhan ekonomi Cina yang diagungkan Pak Mardigu tuh didukung sama 3 pilar atau faktor utama, kalau menurut bukunya Gregory Koh. Ini nggak bakal gua bahas banyak, tapi pada intinya, Cina tuh berani buat investasi besar-besaran buat tingkatin SDM mereka demi kemajuan, termasuk transformasi ekonomi. Di bidang ekonomi misalnya, Cina tuh mengalami kemajuan luar biasa dalam mengenalkan ekonomi modern, dimulai sejak 1980-an. Dan pastinya nggak cuma itu, di ilmu pengetahuan alam, rekayasa genetik, fisika dan sebagainya, pengembangan SDM benar-benar dilakukan secara jor-joran. Loh, apa bedanya sama negara lain? Nah, bedanya, Cina tuh melakukan kebijakan dan alokasi anggaran yang jauh lebih intensif. Orang-orang berbakat yang kuliah di luar negeri pada umumnya mau balik lagi ke Cina buat membangun Cina. Dan akademis-akademis hebat waktu itu tuh dikasih privilege sama pemerintah dalam hal kebebasan birokrasi. Nah, di sini kunci utama dari transformasi ekonomi selama masa pemerintahan Deng Xiaoping. Ini mungkin udah banyak dibahas di konten-konten internet lainnya. Tapi pada intinya Cina tuh melakukan berbagai kebijakan yang mendukung institusi pasar mereka. Mulai dari desentralisasi ekonomi. Jadi awalnya Cina terpusat dan terkontrol banget sama pemerintah pusat. Sebagai negara komunis, penggunaan lahan tuh dikuasai sama pemerintah. Bahkan sampai banyak penyitaan lahan. Pelan-pelan Cina tuh mulai ngasih keleluasan buat para petani mereka, sehingga bisa menjual hasil pertanian dan mengelola lahan. Bersamaan dengan itu, Cina mulai membuka diri buat menerima investasi asing, sehingga ningkatin efisiensi perusahaan-perusahaan domestik mereka. Pendirian perusahaan swasta yang juga dulunya dibatasi pemerintah, jadi diizinin, dan bahkan didorong lewat berbagai kebijakan yang menguntungkan pengusaha swasta. Korupsi juga dibantai habis-habisan sama pemerintah, dan hasilnya, Cina jadi dapat kepercayaan lebih dari investor asing. Selain itu, pemerintah Cina mencegah investasi derivatif berisiko tinggi. Jadinya, Cina cenderung aman dari krisis ekonomi yang terjadi di dunia. Nah, nggak berhenti sampai situ, pertumbuhan ekonomi lokal tuh bikin likuiditas Cina jadi naik banget. Cina jadi punya banyak uang dan ternyata dipakai buat beli obligasi pemerintah Amerika Serikat. Hasilnya, ini udah pernah gue bahas di video ngomongin uang, di mana kondisi ini bikin nilai tukar suatu negara melemah, dan dampak positifnya, ekspor Cina jadi bisa menguasai pasar Amerika Serikat dan dunia. Oh ya, kalau ingat formula GDP, nggak lupa juga sama konsumsi masyarakat yang tinggi banget. Karena ya kalian tahu sendiri lah kalau pertumbuhan populasi di Cina tuh gila-gilaan. Jadi kalau ditanya dari mana duitnya Cina buat pembangunan, itu tuh semua merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan ekonomi yang udah gua jelasin tadi. Dan masih banyak lagi kebijakan yang super rumit kalau dijelasin satu persatu. Bukan dari printing money atau penerapan MMT. Faktor ketiga yang dijelasin di buku ini tuh, keleluasan pertumbuhan ekonomi negara miskin atau berkembang ternyata memberikan kesempatan growth yang lebih gede, lebih cepat daripada negara-negara mapan. Ini nggak bakal gue bahas banyak, tapi pada intinya, bayangin aja ada 2 orang petani. Yang satu masih punya banyak lahan kosong yang belum diolah. Sementara satu lagi, udah jadi petani mapan, tapi hampir semua lahannya udah dipakai. Kalian pasti paham lah, mana petani yang bisa punya kesempatan buat pertumbuhan kekayaan lebih cepat. Pertanyaannya, apakah berarti Cina menggunakan MMT? Jawabannya, enggak. Kenyataannya, apa yang dilakukan Cina tuh, 3 faktor yang gue jelasin tadi, udah berhasil juga dilakukan sama negara-negara lain dalam mentransformasi ekonomi mereka. Sebut aja Jepang sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, bahkan sampai Taiwan. Sekali lagi, ini tuh merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan yang diambil secara beriringan dan saling mendukung, dan pastinya butuh proses yang panjang banget. Sampai sekarang, Cina tuh menerapkan sistem ekonomi yang disebut socialism with Chinese characteristic, alias sosialisme ala Cina. Pemerintah berperan banyak banget dalam mengatur kegiatan ekonomi, tapi tetap ngelakuin berbagai instrumen kebijakan buat ngendalin permintaan dan penawaran di pasar. Atau, kalau dari gue sendiri menyebut pemerintah Cina tuh menerapkan sistem ekonomi liberal yang pro sama pertumbuhan dan kebebasan pasar. Tapi, pertumbuhannya nggak dilepas, alias tetap dikontrol banyak sama pemerintah. Sekian konten dari gua kali ini, semoga bisa kasih wawasan baru buat kalian.